Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siang ini bersama Pak PJ Kades Sugih Waras, Bapak Ahmad Zaini, yang katanya sudah setahun ini ya menjadi PJ, pejabat sementara, karena menggantikan almarhum yang baru 4 tahun ya, baru menjalani 4 tahun dalam menjalankan kepala desa, dan di tengah perjalanan beliau meninggal dan diganti PJ-nya oleh Pak Ahmad Zaini yang sudah setahun. Dan kita juga bersama Mas Fauzi selaku Ketua BPD terlama se-Indonesia ya, karena katanya kalau nggak salah 4 atau 5 periode ya. Jadi 4-5 periode desa ya, kira-kira 5 kali 6 tahun ya, 4 kali 6 tahun lah, 20-an tahun lebih itu ya, sangat lama. Kita mau tanya ke Pak Kades. Sebenarnya warga mendatangi balai desa tadi siang itu sebenarnya ada apa sih, Pak Kades? Jadi begini, ini memang sudah teragendakan ya, karena kemarin masyarakat Desa Sugih Waras pada tanggal 17 kemarin itu memang beserta dengan tokoh-tokoh itu mempertanyakan keberadaan laporan pertanggungjawaban keuangan ini di tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian kemarin dari bendahara, karena pada saat itu adalah ranahnya ranah Bapak Kepala Desa almarhum, kemudian di 2001 adalah saya yang menjabat sebagai PJ Kepala Desa. Sehingga kemarin saya berikan kepada bendahara, sehingga bendahara itu menyampaikan kepada warga bahwa untuk laporan SPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban terkait masalah dana PAD, ini beliau mengagendakan di tanggal 27. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 27 sudah kita gelar, sudah kita laksanakan. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Okay. Berjalan dengan baik. Ada dialog tadi ya berarti? Ya, tadi sudah kita adakan dialog dengan masyarakat, sehingga puas tidak puas itu yang disampaikan kepada bendahara. Tetapi permintaan dari warga yang mewakili tadi minta supaya nanti itu dirincikan, laporan itu dirincikan. Kalau tadi laporannya sifatnya adalah global. Kemudian beliau minta laporan itu nanti dirincikan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Itu permintaan beliau seperti itu. Pak PJ sanggup enggak untuk merinci terus? Ya tergantung Pak. Secara struktural kan gini, kalau kita ini selaku PJ kan saya nanti itu yang mempertanggungjawabkan kan di tahun 2001. Karena itu yang saya yang melaksanakan kan gitu. Tahun 2016 sampai 2020 itu adalah almarhum. Sehingga kemarin saya juga minta kepada bendahara desa, tolong permintaan masyarakat seperti ini nanti disiapkan untuk laporan peng-SPJ-nya yang terkait dana itu sumbernya dari dana PAD. Tadi juga saya sampaikan, sehingga di tahun 2016 sama 2020 bendahara sudah menyampaikan seperti itu. Tetapi dari masyarakat minta supaya nanti lebih dirincikan lagi, permintaannya seperti itu. Nah, istilahnya nanti kalau sudah ada laporan secara rinci, ini paling tidak kan pemerintahan desa nanti kita laporkan kepada BPD. Nah, nanti kalau dari BPD nanti digodok beserta anggotanya, kalau nanti BPD itu memperbolehkan laporan itu kepada warga, monggo mawon. Ya, supaya masyarakat. Berarti selama ini selama tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak ada LPJ? Tidak ada. Tidak ada. Cuma gini ya, repotnya ini kita berbicara ini kan sudah almarhum ya. Ya ini ya mudah-mudahan aja beliau nanti dimaafkan lah ya. Saya juga sebetulnya kalau membahas masalah almarhum ini ya apa Pak ya, orangnya sudah mati. Tetapi bagaimana, karena ini adalah pemerintahan, bahkan laporan ini diminta oleh warga. Ya, jadi kemarin itu memang saya sempat Pak, status saya sebagai Sekdes, jadi saya hanya bisa menyampaikan Pak Kades kalau bisa itu setiap tahun, karena kemarin di 2015 pada waktu peng-SPJ-an ini masyarakat juga sempat ramai. Saya minta nanti di 2016 di pemerintahan sampean itu nanti tolong dibuat laporan per tahun, biar akibatnya ya tidak tahu. Berarti benar ya,
Saya kemarin tanya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, memang tidak ada sama sekali dokumen yang dari Desa Sugiwaras yang ada tembusannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan. Jadi memang selama tahun 2016 itu tidak ada LPJ yang dibikin itu. Oke. Sekarang Mas Fauzi, sebagai Ketua BPD melihat kedatangan masyarakat tadi ke Balai Desa itu sebenarnya BPD menangkap itu apa? Warga sedang apa? Apa yang terjadi? Ya, terima kasih. Kalau saya sebagai Ketua BPD, ya menangkap, membuat respon yang positif, mengapresiasi. Itu kan bagian dari kelompok masyarakat yang mempertanyakan tentang PADES itu. Dalam hal ini tentunya saya selama menjadi BPD juga mengawal semua yang sudah tertera dalam APBDes. Dan langkah-langkah itu, tahapan itu juga dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan juga hal pengelolaan keuangan itu pun juga kita mengawasi, memantau. Bentuk pengawasan dan pemantauannya itu kira-kira apa selama ini? Satu, saya melakukan pertanyaan terhadap pemerintah desa untuk saya mintai Secara lisan. Saya mintai segera dibuat LKPJ, dan saya tanya juga tentang kas desa itu juga bilangnya ada. Terus kalau sudah bilang ada, yang penting perjalanan pembangunan, regulasi pembangunan di Desa Sugiwaras ini berjalan. Bagi saya seperti itu. Nah, dengan hal kondisi masyarakat seperti ini, saya juga merespon baik. Artinya itu sebagai kontrol pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa. Maka tadi saya juga berpesan, ini adalah hal pengalaman yang baru yang terjadi selama saya menjadi BPD. Apakah BPD tidak pernah mengundang Musdes kepada seluruh tokoh masyarakat? Kalau Musdes tetap dijalankan setiap tahun Musdes itu harus aturannya sudah jelas, harus melibatkan tokoh masyarakat, RT. Ya, itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Itu tiap tahun. Tapi kenapa kok menjadi menggumpal sampai sekarang? Apakah tiap tahun setiap Musdes tidak ada pertanggungjawaban, menjelaskan setiap tahun, itu bagaimana selama ini? Kalau setiap tahun setelah Musdes, maka kita kontrol tentang roda pembangunannya. Jadi pembangunan itu ya ada yang berjalan, yang tidak berjalan adalah selang 1 tahun. 1 tahun kemarin itu, ya sebelum almarhum meninggal. Itu yang masih belum jelas. Bahkan saya kasih peringatan dari sebelum akhir tahun, saya sudah memperingatkan untuk segera dilakukan dan harus diselesaikan, sehingga itu diselesaikan musyawarah dengan inspektorat dan pihak kecamatan sampai dengan PMD, dan membuat pernyataan perangkat desanya bersama Pak PJ. Berarti yang parah cuma 1 tahun terakhir, 2020 itu. Iya. Bentuk BPD untuk menjelaskan ke masyarakat sebagai fungsinya memberikan informasi kepada masyarakat itu apa selama ini? Kalau bentuk saya, ya saya lakukan ketika pertemuan di Musdes itu? Di Musdes, bahwa usulan masyarakat yang mana, tetap kita menggunakan cara-cara peraturan yang ada. Tidak mungkin pemerintah desa tidak menjalankan roda peraturan yang ada. Terus bagaimana BPD juga punya anggota, LPM juga ada, tidak mungkin bisa jalan. Jadi intinya begitu. Apa kemarin tadi kan ada yang dari perwakilan masyarakat bilang bahwa sudah bertahun-tahun tidak mengerti tentang rincian, tidak paham tentang rincian kegiatan, rincian anggaran. Itu kok sampai begitu, itu kira-kira gimana BPD? Katanya beberapa tahun, mulai sejak tahun 2016 itu. Nah, itu kan saya katakan bagian kelompok masyarakat. Ya tidak semuanya masyarakat tidak tahu. Kalau pemerintah desa mengundang itu semua RT diundang. Jadi lembaga-lembaga desa juga diundang. Usulannya semua dari lembaga desa. Bahkan terakhir kemarin PJ pun juga akan saya sarankan tetap mengundang semua
tokoh masyarakat usulan, baik dari Sugiwaras maupun Grogol, usulannya berapa, mana skala prioritas, itu sudah dilakukan. Tentunya BPD tetap tidak begitu seperti pengadilan. BPD itu permusyawaratan. Ada berapa orang BPD? 5 orang. Oh 5 ya, tidak 7, minimal kan 7 orang. Undang-undang baru kan dirubah. Dirubah 5. Terus menurut Mas Fauzi ke depan itu untuk memperbaiki ini bagaimana langkah-langkah BPD yang dilakukan? Bagi saya kemarin tadi saya juga pesan tupoksi masing-masing perangkat ini harus jalan. Baik bendahara berarti desa. Selama ini nggak jalan? Artinya jalan yang sesuai dengan tupoksinya, peraturan pengelolaan keuangan itu sesuai dengan Permendagri 20/2014 wolulas. Jadi ketika ada kebutuhan dan macam-macam itu harus melalui yang sesuai dengan APBD. Tidak boleh kebutuhan personal pribadi tanpa melihat kegunaannya, terus uang itu harus diberikan. Jadi itu salah satu kejadian yang membuat kita harus kedepannya lebih baik, lebih hati-hati. Terus BPD untuk ke depan ini kan rencananya ada Pilkades, apa sudah punya konsep atau gambaran ke depan? Kalau BPD ini kemarin sudah kita bentuk panitia, dan insya Allah besok hari Senin sudah mulai dibuka pendaftarannya. Nah, harapan saya ini panitia juga setiap tahapan BPD juga minta laporan tentang kegiatan itu. Ya, harapan kami terutama kepada pemerintahan desa, bahkan pemerintah desa itu kalau ada yang mengatakan tidak tahu, salah. Karena pemerintah desa itu sudah ada grupnya. Kalau ketika ada rapat, semua lewat grup itu sudah ada. Tapi masih ada yang mengatakan tidak tahu. Ini yang sangat fatal. Ada nggak KAUR yang tidak sesuai tupoksi? Ya ada juga. Kalau BPD mau kenceng-kencengan ada. Apa yang bisa dijelaskan oleh BPD? Keaktifannya. Kemudian itu KAUR apa maksudnya? Kalau itu yang tahu pemerintah desa. Loh, BPD kan punya wewenang untuk mengevaluasi itu. Masih banyak hal. Kalau saya mengutamakan sekarang atau saya itu berarti saya adili sekarang aja. Masukan saya ada semuanya kepada kepala desa. Tapi BPD punya catatan ya yang tidak sesuai tupoksi. Punya catatan. Makanya harapan itu ke depan harus lebih baik. Sempat saya itu membuat agar dibuat tatip desa setiap jam harus masuk ya. Ada yang juga yang mengatakan kalau Sugiwaras dianaktirikan, tidak juga. Perangkat pun ada di Sugiwaras, ada kepala dusunnya masing-masing Sugiwaras dan Grogol. Aspirasi setidaknya dari kepala dusun. Kalau memang itu tidak ada, maka pertanyaan besar pada perangkatnya itu. Sampai masyarakat bisa dikatakan anak tiri atau Sugiwaras, tidak ada. Kalau Pak Zaini domisili di Sugiwaras atau Grogol? Grogol. Oh, di Grogol. Kira-kira menurut Pak Zaini ke depan ini menjelang ada Pilkades, ini harapannya bagaimana untuk Sugiwaras? Saya menggarisbawahi aja ya, ini tidak enak kan, terkait masalah dianaktirikan itu loh. Oh iya. Ini kan di ranah saya ya, waktu PJ. Memang kemarin itu masyarakat itu sempat seperti itu. Kok pembangunan ini kok jatuhnya di Grogol aja, yang di Sugiwaras mana, kan gitu. Nah, terkait masalah itu, karena kita waktu pas dilantik, APBD ini posisinya sudah disahkan, Pak. Sehingga kita tidak mau melaksanakan masalah pembangunan ini di luar itu. Kalau nanti kita melaksanakan di luar apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Kepala Desa yang dulu, otomatis saya ini kan melanggar. Sebab di situ sudah ada bentuk rapnya. Karena itu tinggalan ya, usulan tinggalan itu. Iya, jadi saya mau tidak mau ya harus melaksanakan program itu, kita laksanakan kan gitu. Kecuali di tahun 2022 nanti. Setelah nanti itu kita musdes, terus kita membahas penetapan anggaran yang kita prioritaskan di mana. Kemarin sempat minta, kalau di Grogol seperti itu, sekarang masyarakat Sugiwaras menuntut supaya tahun ini diprioritaskan di Sugiwaras, monggo, saya tidak ada masalah, gitu loh. Jadi kalau besok sudah ditetapkan seperti itu, baru nanti pelaksanaan anggaran berarti di ranah saya, gitu loh Pak.
maksudnya seperti itu. Terus ke depan, Terus ke depan setelah nanti ada Pilkades, harapan saya ya karena tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ya, yang paling terpenting sudahlah yang kemarin itu sebagai apa ya istilahnya ya, kecelakaan. ya yang kemarin itu biarlah yang berlalu. Sekarang yang paling terpenting ke depannya ini mari kita tata kembali Desa Sugiwaras. Baik nanti secara administrasi di pemerintahan juga nanti kita tata bareng-bareng. Saya minta siapapun nanti yang jadi kepala desa ini harapan saya, tetap masyarakat ini harapan saya jangan sampai terkotak-kotak. Mari kita fokus ke depan. Kita semangat untuk membangun Desa Sugiwaras yang sudah seperti kayak gini. Nanti kita perbaiki lagi yang kedepannya. Saya sudah banyak, baik tim ya, mohon maaf karena ini ranahnya saya juga mencalonkan Pak. Jadi saya pesen-pesen sama teman-teman ya, itu saya juga ngomong, sudahlah kita ndak usah ini, kita sikapi secara dewasa aja. Yang paling terpenting BC itu siapapun yang jadi, mari kita kawal pemerintahan itu. Jadi masyarakatnya tetap guyup rukun. Satu adalah menuju pembangunan, perubahan pembangunan yang ada di Sugiwaras ini. Ke depan lebih baik dan lebih maju lagi. Ini harapan saya seperti itu, Mas. Kalimat penutup dari Ketua BPD Mas Fauzi, apa kira-kira harapan? Harapan dari BPD tentunya berharap bangunan itu mulai SDM masyarakat sampai dengan tataran fiksi itu harus dilakukan dengan baik. Siapapun nanti yang terpilih yang menjadi kades harus lebih baik dari yang sudah-sudah. Manajemen pemerintahan, mindsetnya harus diperbaiki, tentunya tetap dengan berpegangan koridor peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tidak peduli itu calon dari Grogol atau calon dari Sugiwaras? Tidak peduli calon Grogol maupun dari Sugiwaras, saya berharap sama-sama kompetitif yang baik. Artinya kompetitor yang menjadi baik, orientasinya menuju Indonesia, desa ini lebih baik dan maju. Itu tidak hanya pembangunan, tapi SDM masyarakat perlu dibangun juga. Terima kasih Pak Kades PJ, Pak Ahmad Zaini, Mas Taufik. Semoga harapan-harapan ini bisa didukung oleh masyarakat dan desa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.